menganalisis ya bagaimana kemudian mengenali, mengidentifikasi ya atau mengungkap apa sih sebenarnya alasannya begitu. Kalau saudara perhatikan ya di gambar ini misalnya belum ada garis-garisnya begitu ya. Belum ada garis-garisnya begitu, mungkin ya kita melihatnya hanya sebatas ya ini ada apa namanya perbukitan atau pegunungan, kemudian di bawahnya ini ada hamparan apa sawah begitu ya. Ya sudah begitu. Nah, tetapi itulah yang kemudian perlu apa istilahnya saudara-saudara itu berpikir lebih kritis begitu ya. Jadi yang perlu saudara-saudara berpikir lebih kritis ketika melihat yang seperti ini ya, itu adalah apa yang pertama bentukan lahannya begitu kan. Nah, ini maka materi yang sudah pernah saudara dapat ya di mata kuliah yang lain itu kemudian menjadi dasarnya ya. Jadi dasar pengetahuan saudara begitu. Bentukan lahannya itu apa? Kemudian bentukan lahan itu ya proses yang terjadi seperti apa begitu. Ya kan? Apakah karena proses alamiah ya atau kemudian ada juga yang merupakan proses yang non alamiah atau hasil intervensi dari manusia atau hasil aktivitas dari masyarakat misalnya begitu ya. Jadi ketika kemudian saudara itu melihat ada fenomena ini ya, natural landscape, yang perlu saudara telaah lebih jauh begitu ya, atau yang perlu saudara kritisi itu juga apakah kemudian di dalam natural landscape itu ada cultural landscape-nya gitu kan. Di dalam bentang alam itu apakah kemudian ada bentang budayanya juga. Nah, contohnya misalnya di ini ya pada bagian food plain begitu kan. Di gambar ini. Food ya, yang bukan flood tapi yang food. Food plain yang ada di dalam gambar ini, di situ ada permukiman penduduk kan. Nah, disitulah kemudian tadi muncullah cultural landscape-nya. Dari situ kemudian diungkap lagi ya, cultural landscape itu kenapa masyarakat ya berinteraksinya seperti itu dengan lingkungannya. Nah, karena kan memang pada dasarnya ya geografi itu akan mengungkap bagaimana hubungan interaksi antara manusia dengan lingkungan sekitarnya, ya, dengan sumber daya yang ada di sekitarnya. Pengelolaan sumber daya alam pada hakikatnya adalah bagaimana kita memanfaatkan komponen sumber daya alam itu secara lestari. Nah, jadi alasan berikutnya tadi begitu. Kenapa kemudian yang dilihat tidak hanya natural landscape-nya ya, tapi juga cultural landscape-nya. Karena cultural landscape-nya ini akan kemudian akan tadi membentuk pemanfaatannya itu apakah lestari atau tidak. Jadi dalam konteks yang lebih jauh maka saudara bisa menganalisis dampaknya ya, dampak dari aktivitas masyarakat itu akan seperti apa gitu. Nah, ini adalah gambaran tentang bagaimana geograf itu melihat suatu fenomena. Memang apa namanya? Mungkin tidak mudah juga ya bisa mengungkap begitu.
Artinya, oke, kalau yang kita lihat secara kasat mata begitu ya, yang kemudian terlihat wujudnya begitu, kita bisa menganalisisnya atau kemudian kita bisa ya paling tidak membuat ini ya, analisis keterkaitan begitu, analisis sebab akibatnya. Tapi yang tidak terlihat maksudnya adalah yang sudah berlalu ya, misalnya formasi atau deformasi batuannya misalnya ya secara geologis. Itu kan sudah berlangsung sekian lama kan begitu. Nah, dalam konteks itu kan maka perlu saudara ada dukungan data-data yang lain kan begitu. Kenapa kok di pegunungan itu ya, atau di pegunungan itu asal muasalnya ini apa, formasi batuannya misalnya. Kemudian ini akan pengaruh ke apa gitu ya. Jadi itu tadi ya, melihat atau menganalisis begitu fenomena geografi itu secara mendalam. Nah, kemudian yang berikutnya ya, ya. Jadi ada pendapat dari Albert Heim ini ya, bahwa memandang alam indah permai atau memandang alam ya, lingkungan yang di sekitar kita yang masih alami, itu akan menjadi lebih berkesan jika kita memahami proses-proses yang membentuknya. Nah, tentu dalam konteks menganalisis fenomena geografi tadi ya, fenomena geosfer, saudara tidak hanya bertumpu pada satu ini ya, satu sumber data ataupun satu alat ya, tools. Bisa mengkombinasikan dengan berbagai alat, ibaratnya begitu. Nah, contohnya tentu adalah kita memanfaatkan teknologi SIG dan penginderaan jauh ya. SIG dan penginderaan jauh ini memang sudah, kalau saudara perhatikannya itu sudah luas sekali pemanfaatannya. Bahkan mungkin kalau di spesifikasi ya tidak sepenuhnya lagi dia spesifikasi kompetensi dari siswa ataupun anak-anak geografi begitu kan. Di jurusan ataupun prodi yang lain pun ada yang juga kemudian memiliki kompetensi itu ya. Meskipun dengan tujuan yang berbeda, ya kan? Atau pendekatannya kemudian berbeda gitu. Tapi pada dasarnya bahwa alat bantu ini tadi ya, teknologi ini tadi bisa membantu saudara dalam menganalisis tadi fenomena geosfer itu. Maka nanti ya dalam kajian yang saudara lakukan ya secara berkelompok itu, gunakanlah itu ya, jadi mengambil peta atau data citra di lokasi itu ya, di lokasi kajian. Kemudian melakukan analisis yang diperlukan ya, bisa menggunakan tools ya atau alat analisis yang ada atau disediakan di software itu. Nah, seperti itu. Barulah nanti kemudian saudara memadukan dengan informasi yang lain sehingga bisa ini kan membuat delineasi dan memberikan gambaran, memberikan deskripsi kondisi-kondisi yang seperti muncul di bawah ini kan, ya, muncul di gambar ini ya. Jadi bagaimana kita tahu ya di Kabupaten Cilacap itu misalnya ada dataran limpah banjir misalnya, atau kemudian ada
disebut pematang pantai tua. Ya. Ini adalah satuan-satuan medan yang kemudian ada delineasinya begitu kan, sudah ada garis-garis batasnya, dataran aluvial. Nah, bagaimana saudara bisa tahu? Nah, ini adalah kemudian kombinasi dari berbagai sumber data, informasi, kemudian juga pengetahuan-pengetahuan dasar saudara begitu. Nah, inilah nanti adalah bentuk apa namanya ini ya, kajian yang saudara lakukan terkait dengan fenomena yang misalnya nanti saudara temui di Das Bompon begitu. Yang cukup ini ya, kalau saudara mencari-cari di internet ya, atau di Google Scholar misalnya, ketika saudara mengetikkan Das Bompon itu, maka yang cukup banyak muncul salah satunya berkaitan dengan erosi ya. Nah, dari situ kemudian saudara nanti bisa ini ya apa namanya, ibaratnya menarik atau mengaitkan begitu. Bagaimana sih erosi itu mempengaruhi kehidupan masyarakatnya atau mempengaruhi penghidupan ya. Jadi mempengaruhi mata pencarian dari masyarakatnya ataupun mempengaruhi dalam hal-hal atau dalam konteks yang lain ya, misalnya penggunaan lahannya atau pemanfaatan yang untuk apa namanya lahan pertanian atau perkebunan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu yang akan saudara kaji lebih dalam begitu. Boleh ya saudara sembari membaca ya, jadi memperkaya referensi tentang Das Bompon itu tadi. Nah, ini adalah satu latihan yang perlu saudara lakukan ya. Jadi ini nanti sudah basisnya kelompok, sementara tentu kita menggunakan yang plan A tadi ya. Jadi ada apa namanya, ya sama ya, meskipun plan A plan B jumlah kelompoknya sama. Jadi ya itu tadi kelompoknya mengikuti itu ya. Jadi untuk latihan yang pertama ini adalah menganalisis bentang lahan. Jadi yang perlu saudara lakukan itu adalah mencari ya, nanti setiap kelompok silahkan mencari, bisa berupa peta topografi atau citra satelit ya, atau foto udara, atau mungkin gambar bentang lahan seperti yang dicontoh slide pertama tadi. Kemudian silakan nanti didiskusikan ya, diidentifikasi, diberikan delineasi ya, batas-batasnya. Delineasinya ini berbasis relief atau bentuk lahan ya. Jadi seperti tadi ada mountain ya, kemudian ada slope ya, ada foot slope. Nah, ini kan foot slope, kemudian ada foot plane, kemudian ada flat plane. Nah, diberikan delineasi seperti contoh yang ini tadi ya. Kemudian setelah itu ya, setelah saudara itu melakukan apa identifikasi dan delineasi berdasarkan relief tadi atau bentuk lahan, langkah berikutnya silakan saudara mengidentifikasi jenis pemanfaatan lahan yang terdapat pada setiap bentuk lahan itu. Jadi pemanfaatan lahannya itu tentu akan ini ya, berbeda begitu. Seperti gambaran yang muncul tadi, itu pemanfaatannya jelas berbeda kan. Setelah jenis pemanfaatan lahan itu teridentifikasi pada setiap bentuk lahan, kemudian saudara deskripsikan ya, kesan apa yang muncul dalam logika penalaran saudara sebagai seorang yang belajar geografi. Nah, maksudnya apa ya tadi ya? Bisa
saudara analisis misalnya kaitannya dengan proses pembentukannya itu kira-kira seperti apa secara teori, kemudian dibandingkan dengan yang terjadi di gambar itu. Kemudian dianalisis keterkaitannya ya dengan tadi cultural landscape-nya. Nah, ini kan kalau kaitan dengan pemanfaatan lahan itu kan bisa berupa hasil dari cultural landscape, ya kan. Jadi seperti apa sih keterkaitannya ya dengan aktivitas masyarakat atau penduduknya ya dengan penghidupan masyarakat di situ. Boleh saudara menambahkan analisis yang lain yang bisa saudara lihat ya atau bisa saudara ungkap dari contoh yang nanti saudara cari begitu. Nah, ini silakan nanti bekerjanya secara kelompok, kemudian di apa namanya ya, disusun hasilnya itu dalam PowerPoint. Nah, jadi minggu depan nanti kita akan diskusikan hasil dari latihan saudara ini. Kemudian yang berikutnya ya, yang ini juga nanti merujuk ke lokasi yang ada di Dasbompon. Saudara kan tadi sudah saya minta untuk banyak membaca referensi begitu ya tentang Dasbompon. Tujuannya apa? Sebisa mungkin sudah mulai dimunculkan ya. Kira-kira tema apa yang mau diangkat oleh kelompok begitu. Artinya kajian yang mau diangkat oleh kelompok itu spesifik ke apa begitu ya. Jadi supaya ada ini apa namanya? Ada panduan dulu dari kelompok itu sebelum kemudian nanti misalnya menyusun proposal ya ataupun menyusun instrumen begitu. Sambil baca-baca dulu saja hasil-hasil kajian yang pernah dilakukan di Dasbompon. Apakah boleh sama dengan referensi yang mungkin saudara baca? Ya, boleh-boleh saja ya. Hanya tentu saudara nanti perlu membuat atau memikirkan kira-kira nanti yang mau dibuat beda itu apa begitu ya. Dan temanya boleh kan sama dengan referensi, tetapi kemudian yang nanti akan membedakan hasil pekerjaan saudara itu ya, itu apa? Nah, itu yang perlu saudara pikirkan. Nah, oke, jadi ini ya yang minggu lalu adalah disampaikan di rombel sebelah ya, di kelas sebelah. Maka biar sama saudara melakukan hal yang sama. Jadi kerja kelompok begitu. Oke, sampai di sini adakah pertanyaan? Saya persilahkan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi mengenai penugasan ujian 1 itu bagian poin pertama mengenai peta itu untuk wilayahnya itu menggunakan Dasbompon atau menggunakan wilayah lainnya, Pak. Kemudian adakah persyaratan lain misalnya mengenai peraturan terkait dengan tahun pembuatan peta ataupun dari apa namanya dari penerbitannya seperti itu, Pak. Terima kasih. Oh ya. Untuk yang latihan, saudara bebas menentukan di mana begitu ya. Jadi tidak ditentukan harus di Bompon, tidak. Jadi yang untuk latihan itu silakan mencari lokasinya boleh dimanapun begitu. Kemudian kaitan dengan apa namanya
delineasi misalnya tadi ya, apakah kemudian misalnya itu saudara mencari petanya itu di tahun berapa misalnya, ya bolehlah menggunakan tahun yang relatif baru ya. Artinya relatif baru itu misalkan ditarik ke belakang ya dalam kurun waktu 3 sampai 5 tahun ke belakang gitu. Sedangkan kalau untuk membuat delineasi ya, seperti yang contoh yang tadi,